Transfigurasi, penegasan identitas Kristus dan iman para murid. Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36. Umat Allah yang terkasih, pada hari Minggu kedua masa Prapaskah ini, kita mendengar kabar gembira, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas mengisahkan bahwa setelah 8 hari memberitahukan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus mendaki sebuah gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kemudian tampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengannya. Keduanya berbicara tentang tujuan perutusan Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Petrus melihat peristiwa tersebut dan dalam ketidaktahuannya, ia menawarkan untuk mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Peristiwa itu kemudian berlanjut dengan awan putih yang menyelimuti tempat itu. Kita tahu dalam Exodus Israel, awan melambangkan kehadiran Allah. Allah hadir dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Namun dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Awan itu kemudian mengangkat Musa dan Elia lalu menghilang. Umat Allah yang terkasih, saya mengajak kita untuk merenungkan 3 pribadi atau 3 kelompok yang ditampilkan dalam peristiwa transfigurasi ini. Pertama, pribadi Yesus Kristus. Peristiwa transfigurasi mau menegaskan identitas Yesus sendiri, yaitu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh putra Allah. Para murid dihantar untuk mengalami secara langsung peristiwa penegasan tersebut. Allah mau menegaskan pribadi putranya Yesus Kristus sendiri. Para murid inilah yang kemudian menjadi saksi bahwa Yesus itu sungguh-sungguh putra Allah. Saya mengajak kita untuk melihat lebih jauh tindakan Yesus di atas gunung tersebut, yaitu Yesus berdoa. Dan ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nampaknya untuk mengalami kemuliaan, Yesus perlu merendahkan diri di hadapan Bapa. Ketika Yesus merendahkan diri untuk berdoa, ia pun dimuliakan. Tindakan ini patut diteladani oleh para pengikutnya, yaitu kita dan oleh gereja itu sendiri. Doa merupakan kewajiban gereja. Gereja yang berdoa merupakan representan para murid Kristus yang berdoa. Sebab melalui doa, kita sebetulnya memperoleh hikmat, anugerah, dan sukacita yang mengubah rupa. Pada tahap ini, kita bisa mengatakan doa memiliki arti transformatif, yaitu doa mengubah rupa. Doa itu sendiri membebaskan sehingga orang yang berdoa mengalami kemuliaan Allah. Kedua, 2 pribadi yang dihadirkan secara simbolis sekaligus, yaitu Musa dan Elia. Musa merupakan representan dari kitab Taurat, sedangkan Elia merupakan perwakilan dari para nabi. Namun di sana ada suara yang menegaskan
dengarkanlah dia. Hal ini menegaskan bahwa kehadiran kedua pribadi itu memberi jalan kepada Yesus Kristus sendiri. Hukum Taurat dan kitab para nabi memberi jalan kepada Yesus Kristus sendiri. Konsekuensinya ialah siapa yang mendengarkan hukum Taurat dan kitab dan nubuat para nabi mendengarkan Yesus Kristus juga. Ketiga, pribadi para murid yang diwakili oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Umat Allah terkasih, tawaran Petrus untuk mendirikan 3 kemah di atas gunung tersebut tidak diindahkan oleh Yesus. Dalam konteks ini, dalam konteks bangsa Israel melihat gunung sebagai tempat yang kudus, tempat untuk berdoa, maka sesungguhnya kita bisa mengatakan bahwa tawaran Petrus adalah doanya sendiri. Namun Petrus melantunkan doa dalam ketidaktahuannya. Petrus mewakili murid-murid Yesus yang lain merasa bahagia berada di atas gunung tersebut. Ia berkata kepada gurunya, "Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Yang terpenting sebetulnya ialah bukan mendirikan kemah, melainkan mendengarkan dia, sebab kepadanyalah Allah berkenan. Para murid dituntut untuk mendengarkan Yesus Kristus sendiri, mendengarkan firman-Nya secara utuh sehingga mampu melaksanakannya. Persoalan yang dialami oleh Petrus juga merupakan persoalan yang kita alami, yaitu kita cenderung bertindak tanpa satu pemahaman yang baik dan benar. Kita cenderung melaksanakan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Akibatnya, tindakan-tindakan kita bukannya mendatangkan kebahagiaan bagi sesama, melainkan kesusahan, bahkan penderitaan. Umat Allah yang terkasih, ketika orang berhasil mendengarkan firman Allah, mereka tentu menyadari bahwa kemah yang dimaksudkan ialah diri sendiri, tubuh mereka sendiri. Mereka menjadikan diri sebagai kemah bagi Allah, tempat Allah bersemayam. Rasul Paulus menasihatkan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus. Yesus sebetulnya meruntuhkan kemah fisik supaya manusia mendengarkan Bapa yang bersabda melalui Dia. Ia membangun kekuatan dari dalam untuk mewartakan kasih-Nya. Kasih Allah itu tidak diwartakan pun tidak dirasakan oleh bangunan fisik seperti kemah, dan kasih-Nya itu tidak terikat pada bangunan gereja yang megah, tetapi oleh pribadi manusia. Maka yang penting ialah manusia yang mendengarkan Allah sehingga mengalami kebahagiaan, kemudian menjadi saksi kebahagiaan itu bagi sesama di sekitarnya. Para murid tidak melupakan peristiwa transfigurasi tersebut. Bahkan mereka meyakinkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Yohanes dalam Injilnya menulis, "Kita telah melihat kemuliaannya,
kemuliaan hanya bagi Dia. Petrus juga menulis, kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Kuasa, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia berada di atas gunung yang kudus. 2 Petrus bab 1 ayat 16 sampai 18. Kesaksian para murid ini merupakan dasar iman kita, sekaligus menegaskan bahwa iman kita akan Yesus Kristus, Putra Allah itu tidak sia-sia. Prapaskah merupakan waktu dan kesempatan untuk berdoa seperti Yesus yang berdoa. Prapaskah merupakan momentum istimewa untuk menegaskan iman kita akan Yesus Kristus melalui aktus pantang dan puasa. Prapaskah merupakan masa di mana kita membagi kebahagiaan dengan sesama. Tuhan memberkati.